Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri pembelajaran algoritma dan pemrograman. Guys, kali ini saya membahas tentang masih seputar seleksi gitu ya. Kita bahas seleksi tapi untuk yang apa? If titik-titik else gitu ya guys. Sebelumnya kan kita bahas tentang if saja. Nah, ini if else. Nah, bagaimana implementasi if else? Secara simbol if else itu begini guys. Jadi if else misalnya teman-teman adalah statement atau perintah, lalu di sini kondisi if else. Nah, if else jika kondisinya true maka dia ngapain? Jika kondisinya false maka apa yang dikerjakan? Lalu nanti ketemu di titik yang sama, lalu selesai, proses apa lagi terserah gitu ya. Oke guys. Nah, di sini penerapan dari if else artinya jika kondisinya true maka dia akan kerjakan perintah A, dia kondisinya false maka akan kerjakan perintah B. Setelah masing-masing perintah dikerjakan maka akan lanjut pada perintah berikutnya bersama-sama. Oke guys. Nah, ini panahnya saya kasih ya. Nah, ini simbol if else. Nah, di mana if else-nya? Oke guys. Nah, disinilah if else-nya. Nah, ini if else-nya. Gitu guys. Oke. Nah, if else ini seperti yang penjelasan sebelumnya adalah bedanya dengan if kalau if else menangani kondisi true dan menangani kondisi false gitu. Nah, implementasinya di mana? Nah, bisa jadi begini implementasinya. Saya contohkan sebuah implementasi kasus, misalnya menentukan kelulusan. Berdasarkan grade gitu ya. Nah, kelulusan grade lah gitu, grade. Kita sepakati dulu guys, grade yang E dan D itu gagal. Oke. Grade C, B, A itu lulus. Nah, gitulah. Dua guys gitu ya. Nah, teman-teman bisa mulai merancangnya bisa seperti ini. Oke, kita bilang mulai. Mulai ya. Oke. Lalu masukkan nih set. Kita cuma mau nanya grade-nya guys. Kita nggak bahas bagaimana proses mendapatkan grade. Kalau teman-teman mau paham bagaimana proses mendapatkan grade, teman-teman bisa tonton video sebelumnya saya tentang membahas flowchart menentukan nilai grade. Oke guys. Jadi yang kita maksud di sini adalah grade. Nah, grade-nya apa? Kita bilang masukin grade-nya, gitu ya. Oke. Nah, atau teman-teman bisa berbasis nilai akhir. Nah, gitu guys, nilai akhir. Terserah lah mau nanyanya grade apa nilai akhir. Yang saya mau contohin pertama adalah kita berbasis grade. Kita masukin nih guys, gitu ya. Oke, selanjutnya kita bilang masukkan nilai grade. Nah, nilai grade-nya berapa nih? Nah, masukin grade-nya. Oke, grade-nya dimasukin. Oke. Nah, lalu kita tanya. Nah, gitu guys. Oke, kita tanya grade sama dengan E, gitu ya. Or grade sama dengan D, gitu ya. Petik, 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 gitu ya. Oke, nanti saya jelaskan guys. Ini tipe string. Nah, gitu. Grade sama dengan E, or grade sama dengan D. Oke, kalau memang grade-nya sama dengan E, yang kita masukkan adalah E atau yang kita masukkan adalah D, maka itu artinya true. Artinya true gitu guys. Nah, ini artinya true gitu. Oke. Kalau memang yang kita masukkan adalah E dan D, itu artinya true. Nah, karena ini kan grade sama dengan E, or grade sama dengan D. Or itu atau guys. Nah, logika tentang or pernah saya jelaskan juga pada video khusus. Jadi materi ini bersambung terus guys. Jadi teman-teman nggak bisa ngeliat sepotong-sepotong kalau pengen jago dalam algoritma. Oke. Nah, kalau memang grade-nya E atau D maka dia true.
Nah, apa yang dilakukan ketika true? Oke, kita bilang gitu. Langsung aja cetak gitu ya. Oke, cetak lulus gitulah. Oke, sudah guys. Sudah? Nah, kalau emang false gimana? Nah, kalau emang false berarti ada perintah berikutnya guys gitu. Di sini cetak gagal gitu guys. Sudah kan? Nah, baru ketemulah di satu titik. Terserah teman-teman mau kemana. Saya buat beginilah. Saya masih sengaja buat beda-beda guys, supaya teman-teman gak terpaku bahwa flowchart itu harus selalu ke bawah gitu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa bilang lagi gitu ya. Oke, bisa tanya lagi. Bisa tanya lagi. Misalnya, oke, if gagal gitu guys. Oke, jika gagal gitu kan. Nah, maka teman-teman bilang eh ujian ulang gitu ya, ujian ulang gitulah, ulang gitu. Oke, maka setelah itu lari ke sini guys. Nah, tuh bisa begini. Nah, kalau if gagal berarti true dong. Ke sini dia guys. Kalau enggak gagal berarti false. Nah, bisa guys. Lalu selesai. Oke, ini kasusnya beda guys. Sengaja saya agak buat kompleks. Oke guys, saya mau kasih panah dulu. Seperti saya bilang, setiap flowchart harus ada panahnya, jangan sampai lupa. Nah, supaya arahnya jelas gitu. Nih panah nih guys. Ini panah. Oke, ini panah. Jelaskan ya. Oke. Nah, inilah dia guys. Nah, di mana if-nya? Di mana if else-nya gitu ya. If else. Nah, disinilah if else-nya guys. Di sini if else-nya. Satu. If else kedua di sini. Dua. Ah, gitu guys. Oke. Oh, maaf. Ini saya kembangkan sampai sini. If else keduanya di sini. Oke. Paham ya? Nah, di mana if else-nya? Nih, masukkan mulai grade. Grade dimasukkan, tanya. Grade sama dengan E or grade sama dengan D. Anggaplah saya masukkan adalah D. Tanya, apakah grade sama dengan E? No. Or grade sama dengan D? True. Gitu ya. Ingat konsep saya tentang or. Pada logika or yang pernah saya bahas, jika salah satu bernilai true, maka hasilnya true. Nah, gitu guys. Ingat nih, kalau ini nilainya true, oh ini nilainya false. Kan yang saya masukin D. Ini nilainya false. Tetapi di sini nilainya true. Maka false or true hasilnya true. Nah, ini yang saya bahas, guys. Nah, inilah implementasi logika or dan and, gitu ya. Oke, true, maka di sini grade-nya lulus. Kalau memang yang lulus, dia lanjut ke sini. If gagal, nah tadi kan hasilnya apa? Lulus kan? Oke, nah lalu ditanya if gagal. Jika gagal, maka true kan. Kalau jika gagal true. Ujian ulang, ngulang lagi, masukin grade-nya lagi gitu. Oke. Nah, ternyata pas dimasukin kedua, nilainya C. Coba kita tanya, masukkan grade C. Tanya, grade sama dengan E? Ya, apakah grade sama dengan E? False. Lah, or grade sama dengan D? False. Nah, false or false. Nah, ingat tabel kebenaran yang pernah saya bahas pada video-video sebelumnya. Kalau or ketika kondisi 1 false, kondisi 2 false, maka ini adalah hasilnya false. Nah, gitu guys. Nah, ini hasilnya false nih. Ini kan hasilnya true. Ini hasilnya false ke sini. Maka cetak gagal. Tap tanya if gagal, ulang guys gitu, ulang gitu. Nah, itulah logika if else. Oke, logika if else berarti apa? True-nya kita tangani, false-nya kita tangani.
true-nya kita tangani, false-nya kita tangani. Nah, inilah yang semuanya kita sebut dengan if else. If else gitu guys. Paham ya? Oke, guys. Kalau teman-teman belum paham konsep ini, tonton lagi video ini guys, sampai teman-teman ngerti. Lagi saya bilang, konsep seleksi ini hampir terpakai dalam setiap pemrograman. Apapun bahasanya, logika ini harus ada guys. Tetap ada guys, tetap ada. Oke, terima kasih guys. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa tonton video-video sebelumnya biar teman-teman bisa memahami video yang kali ini. Jin dan Jun Channel mohon pamit.